Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihim wa ihtada bi hudahum ila yaumiddin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para imam, para ustaz, takmir Masjid Al-Huda, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik sekalian yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Azza wa Jalla kita bisa hadir di hari Sabtu malam Ahad pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada minggu yang lalu sudah sampai pada batas pembahasan tentang takhatti ar-riqab, melangkahi bahu-bahu jamaah pada saat di hari Jumat atau sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada seorang sahabat yang datang lambat, lalu kemudian dia melangkahi bahu-bahu jamaah yang sedang duduk mendengarkan khutbah Nabi. Lalu kemudian Nabi menyela khutbahnya dengan mengatakan, azaita wa anaita, kamu sudah menyakiti saudara-saudaramu dan juga kamu datangnya lambat. Nah, justru karena lambat itulah dia melangkahi bahu-bahu jamaah yang lain karena ingin mencari tempat yang kosong di depan. Kemarin juga sudah kita sampaikan Bapak Ibu bahwa terkait dengan hukum melangkahi bahu-bahu jamaah di hari Jumat itu ada beberapa pengecualian. Kemarin sudah kita sampaikan misalnya imam, karena memang di zaman Rasulullah SAW imam itu datang terakhir. Jadi kalau misalnya imam datang terakhir atau katakanlah di kita khatib datang, biasanya khatib itu datang agak di ujung-ujung, apalagi misalnya khatibnya juga dia kerja, tempatnya juga jauh, kadang datang last minute sebelum masuk waktu Jumat. Kalaupun misalnya khatib itu melangkah dari belakang sampai ke depan, maka hal itu tidak dianggap terkena dengan perkara yang dicela oleh Rasulullah SAW, dalam artian boleh karena memang beliau harus berada di depan. Kemudian yang kedua yang dikecualikan itu kemarin sudah kita sampaikan bahwa misalnya ada orang yang memang dia keluar terpaksa dari tempat duduknya, dia sudah punya tempat di depan. Menjelang masuk waktu Jumat, dia ternyata ingin ke kamar mandi. Lalu kemudian dia meletakkan satu tanda bahwa tempat itu adalah tempat dia, lalu kemudian dia keluar ke kamar mandi. Automatically ketika dia masuk dari tempat kamar mandi atau tempat wudhu kembali ke dalam masjid, pastilah dia akan melangkahi bahu-bahu jamaah yang lain karena tempatnya ada di depan. Maka orang yang seperti itu kemarin sudah kita sampaikan tidak termasuk yang terkena ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni menyakiti jamaah. Kemudian yang ketiga kita sampaikan juga kemarin, yang ketiga ya, misalnya orang yang memang dia, kalau tadi kan dia karena mau ke kamar mandi, yang ketiga kemarin kita sampaikan bahwa memang dia sudah punya tempat, ya sudah punya tempat. Jadi seperti itu. Nah, ini beberapa penjelasan Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait mereka-mereka yang tidak terkena dengan ancaman Nabi terhadap orang-orang yang melangkahi bahu-bahu saudaranya di hari Jumat. Kemudian yang berikutnya pembahasan pada malam hari ini, ya, pembahasan pada malam hari ini adalah masyru'atut tanafful qablaha, disyariatkannya salat sunat sebelum pelaksanaan salat Jumat. Nah, ini penting juga untuk kita bahas karena kadang-kadang ada sebagian orang yang hari ini begitu luar biasa, kadang melihat orang sholat sunat sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu kadang-kadang dianggap menyelisihi atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kadang dianggap tidak sesuai dengan sunnah dan seterusnya. Bagaimana penjelasannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama bapak-bapak yang memang biasa hadir sholat Jumat? Yusannu tanafful qabla al-jum'ati ma lam yakhrujil imamu fa yakuffa anhu ba'da khurujihi illa tahiyatal masjid fa innaha tusalli asna al-khutbati ma'a takhfifiha illa idza dakhala fi awakhir al-khutbah
bihaitsu dhaqa fiha al-waqtu fa innaha la tusalla atau la tusalli. Para ulama menjelaskan disunatkan untuk melaksanakan sholat sunat sebelum pelaksanaan sholat Jumat selama imam belum naik mimbar. Jadi silakan, misal kita datang setengah 12, jam 12 kurang seperempat, jam 12 saat ini misalnya di bulan ini, karena Jumatnya sudah lewat jam 12. Selama imam atau kita kalau dulu kan imam sekaligus khatib, maksudnya selama khatib belum naik ke mimbar, maka dipersilahkan kita yang hadir, jamaah yang hadir diberikan hak untuk melaksanakan sholat sunat apapun namanya. Mau tahiyat masjid, mau sholat sunat mutlak, mau sholat sunat apapun, silahkan diperbanyak, tidak ada larangan. Ya karena sholat sunat mutlak itu bebas, kecuali yang ada petunjuk khusus, ada nama-nama khusus. Sholat duha ada batasan rakaatnya, tahiyat masjid ada batasannya. Tapi kalau misalnya orang ada satu jamaah sholat Jumat, begitu dia masuk langsung sholat 2 rakaat, salam. Sholat lagi 2 rakaat, salam. Sholat lagi terus sampai banyak sekali. Nggak usah kita bersuuzon. Alhamdulillah ada saudara kita, dia sholat sunatnya banyak. Daripada kita suuzon, lebih baik kita tanya saja nanti setelah selesai sholat Jumat. Ji, Pak De, tadi sholatnya sholat apa? Lalu dia jawab, saya belum sempat sholat sunat duha. Ya kan? Padahal ada yang sudah suuzon. Begitu ditanya, dia belum sholat sunat duha. Kemana benar tadi? Ya saya awali misalnya kata dia, saya sholat sunat wudu 2 rakaat. Saya tahiyat masjid 2 rakaat. Terus saya sholat sunat duha berapa? Di 8 rakaat. Ya, di 8 rakaat. Berarti 8 tambah 4 12. Jadi kalau ada orang setiap masuk masjid sebelum naik khatib naik mimbar, sholat terus, gak usah dikomentari. Bagus. Ya, yang perlu dikomentari kalau ada di sebelah kita, sejak dia masuk masjid kerjaannya buka HP. Ya, yang dibaca juga bukan Quran. Nah kalau dia misalnya pegang HP, misalnya yang dilihat Al-Quran terjemahan, atau dia baca Al-Quran, atau dia baca makalah misalnya di dalam internet, dia baca di Google dan lain sebagainya, dia belajar. Belajar itu bagian dari yang diperintahkan Nabi nggak, belajar agama? Boleh nggak sebelum khatib naik mimbar dia kemudian membaca buku? Boleh. Baca Quran boleh, baca hadis boleh, baca buletin boleh. Makanya dulu buletin itu ditulis, ya kan? Silakan, jangan dibaca saat khatib sudah naik mimbar. Ya, walaupun kadang-kadang justru pas khatib naik mimbar itulah dia baca. Seperti itu. Nah jadi tidak ada larangannya Bapak. Maka kata para ulama diperbolehkan selama imam atau khatib belum naik mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar kata mu'allim, maka sebaiknya dia meninggalkan, artinya mencukupkan sholat sunatnya, kecuali bagi mereka-mereka yang datangnya terlambat. Ya, walaupun kemarin sudah kita jelaskan, orang yang datang sholat Jumat, begitu dia masuk masjid, khatib sudah naik mimbar, itu berdasarkan hadis tentang catatan amal di hari Jumat itu kemarin sudah kita sampaikan bahwa malaikat itu sudah menutup lembaran catatannya. Ya, jadi sudah ditutup oleh malaikat yang catatan khusus lewat. Jadi undangan VIP selesai, close. Iya kan? Iya, pintu VIP tutup lewat pintu biasa. Iya, seperti itu. Nah, kata para ulama, kalau khatib sudah naik mimbar, bahasa di dalam kitab fikih itu bukan khatib, imam. Karena memang imam itu biasa merangkap khatib. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ada jamaah yang datang terlambat, begitu khatib sudah mulai khutbah, dia baru masuk.
kata para ulama tetap boleh dia melaksanakan sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Jadi masuk ke dalam masjid, sholat tahiyat masjid 2 rakaat. 2 rakaat ini pun juga diringankan bacaannya. Ya, jangan sambil nunggu khutbah lalu sholatnya juga mengimbangi khutbah. Ya, sebab kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk, ya kan, wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan khutbah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan sholat tahiyat masjid 2 rakaat, diringkas rakaatnya, jangan panjang-panjang karena kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Kemudian kalaulah misalnya ada jamaah yang begitu dia masuk, khotib itu sudah menutup khutbahnya, bahkan misalnya sudah masuk khutbah kedua, kata para ulama, jika waktu khutbah sudah mau habis, maka mereka yang datang lambat tadi tidak dianjurkan lagi untuk tahiyat masjid karena waktu sholat sudah mau dikumandangkan. Seperti itu. Paham Bapak-bapak sekalian? Seperti itu. Ya, ibu-ibu boleh dipahami, walaupun mungkin sebagian besar ibu-ibu tidak berada di hari Jumat, berada bersama sholat Jumat, tapi kadang-kadang ada ibu dalam kondisi-kondisi tertentu ikut sholat Jumat. Ya, nanti boleh apa enggak, bagaimana, nanti ada pembahasan sendiri. Seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa dasarnya dari apa yang kita jelaskan tadi? Dasarnya adalah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana yutilus shalah qabla al-jum'ah wa yusalli ba'daha rak'ataini wa yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau biasanya memanjangkan sholat sunat sebelum pelaksanaan Jumat. Wa yusalli ba'daha rak'ataini, dan beliau sholat sunat 2 rakaat setelah pelaksanaan sholat Jumat, lalu mengatakan, saya melihat itu dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Abdullah bin Umar sebelum naik mimbar, beliau memanjangkan sholat sunatnya. Begitu khatib sudah naik, beliau berhenti sholat. Seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man ightasala yawmal jum'ati thumma atal jum'ata fa shalla ma qudira lahu thumma ansata hatta yafruga al-imamu an khutbatihi thumma yusalli ma'ahu qadra thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma alayhi wa ma bainal jum'ati al-ukhra wa fadlu salasati ayyamin, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mandi di pagi Jumat, lalu kemudian mendatangi salat Jumat dan melaksanakan salat sunat sebanyak yang dia mampu, lalu mendengarkan khutbahnya imam sampai selesai, kemudian setelah itu dia salat bersama imam, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya di antara hari itu dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Nah, ini riwayat yang ini ada tambahan 3 hari. Kalau yang kemarin kita baca antara 2 Jumat. Nah, riwayat Imam Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim itu wa fadlu salasati ayyam, dan ditambah lagi 3 hari. Jadi genap ya 10 hari. Seperti itu. Jadi sholat Jumat tadi menghapuskan dosa-dosa di antara 2 Jumat ditambah 3 hari berdasarkan riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi kalau kemarin itu hanya antara 2 Jumat, riwayat Imam Muslim ada tambahan 3 hari. Ya, alhamdulillah. Ya.
Kemudian yang ketiga, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhala rajulun yaumal jum'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala shallaita qala la qala fa shalli rak'ataini rawahul jamaah. Hadis yang ketiga yang mengatakan bahwa kalau khatib, walaupun khatib sudah naik mimbar, dia baru masuk tetap sholat sunnah tahiyat masjid. Dasarnya apa? Hadis riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah meriwayatkan qala, berkata sahabat Jabir, dakhala rajulun yaumal jumu'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Ada seorang sahabat masuk masjid di hari Jumat pada saat Nabi sudah berada di mimbar lagi khutbah. Dia baru masuk. Dan sekali lagi saya sampaikan, itulah adabnya para sahabat ketika menceritakan sesuatu yang tidak baik, itu tidak pernah disebut namanya. Walaupun dia tahu. Gak mungkin sahabat Jabir nggak tahu. Tapi beliau mengatakan dakhala rajulun, masuk ke dalam masjid seorang laki-laki. Adab mereka begitu. Jadi walaupun cerita ini bukan membuka aib, tapi tetap karena dia datangnya terlambat ke masjid, tetap tidak disebut namanya oleh sahabat Jabir. Seperti itu. Nah, tetapi kalau kita buka misalnya syarah atau penjelasan para ulama di kitab-kitab syarah hadis, kadang-kadang nama laki-laki itu muncul, siapa dia. Tapi dalam periwayatan ini tidak dimunculkan. Adabnya begitu. Artinya apa? Dulu para sahabat mengajarkan kita bahwa jangankan kesalahan besar, kesalahan kecil, bahkan sesuatu yang dianggap kurang pantas saja, itu tidak diumbar di depan publik. Supaya apa? Supaya orang itu terjaga marwah dan wibawanya. Seperti itu. Nah, kecuali kalau orang yang melakukan kesalahan itu memang sifatnya mengumbar atau dia sombong dengan kesalahannya. Nah, orang yang sombong dengan kesalahannya, tidak mau berubah, kemudian mengumbar kesalahannya di depan publik, yang begitu termasuk diperbolehkan untuk disebut namanya. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri dalam bab apa saja bentuk-bentuk ghibah, menyebut keburukan orang lain yang diperbolehkan dalam agama. Itu ada penjelasannya. Imam Nawawi menyebut ada 7 kalau tidak salah, 6 kalau ke 7. Ada 7 alasan membolehkan kita untuk membuka identitas orang yang berbuat tidak baik. Seperti itu. Di luar itu tidak boleh. Ya, diharamkan. Ghibah itu adalah dilarang. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan seorang di antara kalian membuka aib saudaranya yang lain. Tidak boleh. Jadi itu sahabat Jabir. Jadi sahabat ini ketika dia masuk masjid, Rasul sedang berkhutbah. Apa kata Nabi? Shallaita, kamu sudah salat sunat 2 rakaat? Sahabat menjawab, la. Kata Nabi, salat sunat kamu 2 rakaat. Barulah dia salat. Artinya apa? Ketika Nabi di atas mimbar, Nabi melihat ada sahabat yang baru masuk, belum tahiyat masjid, Nabi suruh dia tahiyat masjid. Ya, seperti itu. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kalau dalil dari sholat sunat tadi sudah selesai. Pembahasan berikutnya adalah subbab berikutnya, tahawwulu man ghalaba alaihi nu'as an makanihi. Terkadang bapak-bapak sekalian, jujur, kalau khatib saya belum pernah lihat ada khatib ngantuk, apalagi tidur. Ya, tapi saya pernah mendengar cerita kawan menceritakan kawan saya. Oh, kawan kita yang satu itu khutbah aja bisa tidur. Wah, luar biasa. Ya, kalau dia khutbah aja bisa tidur. Jadi pas duduk di antara 2 khutbah, atau misalnya dia pas nunggu azan, ya kan, salam, azan, duduk, tidur. Ya, ini lagi dapat rahmat dari Allah. Kalau di medan perang rahmat ya. Tapi kalau di medan khutbah bahaya. Baik. Nah, jadi terkadang di hari Jumat itu Bapak-bapak sekalian, Ibu juga perlu tahu, kita ini kan mohon maaf, laki-laki ini kadang dia
1 hari penuh atau setengah hari, ya di pagi hari sudah capek pergi ke ladang, pergi ke kebun, ke kantor, ke pasar, kemanapun tempat dia bekerja, ya. Kemudian dia berangkat sholat Jumat. Terkadang sebelum Jumatan dia sudah makan, sudah minum, ya. Begitu sampai di masjid, Pak Haji ahlinya dia kan AC, ya kan, seorang AC-nya juga dingin. Sudahlah di luar panas, kemudian perut juga terisi habis makan siang, badan juga letih, iya kan? Suara khatib juga mendayu, alangkah itu. Apalagi sebelumnya di depan itu sudah ada ya kue, ada nasi, ada Jumat berkah, luar biasa, lengkap. Begitu masuk dalam masjid, duduk dengan sempurna dan sempurna. Ya kan? Nah, bagaimana kalau misalnya kita pas menunggu khatib atau pada saat mendengarkan khutbah kita merasa ngantuk? Ini juga dijelaskan oleh para ulama. Ya, apa caranya biar kita tidak ngantuk? Kata para ulama, ya, yundabu liman bil masjidi an yatahawwala min makanihi ila makanin akhar idza ghalaba alaihi nu'as. Jadi disunnahkan bagi seseorang yang berada di dalam masjid untuk bergeser dari tempat duduknya jika dia terserang kantuk yang luar biasa. Jadi geseran. Pindah sini, saya sini. Ya, maksudnya geser bergerak itu supaya tidak ngantuk. Jadi kalau misalnya kita pas masuk masjid mendengarkan khutbah, sudahlah ya tadi kondisinya capek, perut kenyang, khutbahnya juga hampir 40 menit. Kadang-kadang kan ada yang panjang gitu. Ada, ya di sini mungkin enggak ya, wallah. Di beberapa tempat saya pernah di Bandar Lampung, di kampus saya itu lama benar. Saya khutbah di Teluk sudah pulang, sampai di kampus belum selesai sholat. Jam 1 kurang. Ya, saya tanya selesai sholat, siapa tadi yang khutbah? Saya akan nebak, karena ada kawan saya satu orang, kalau dia khutbah itu nggak kurang dari 45 menit. Iya, 1 SK, 2 SKS. Ya kayak kuliah. Lumayan lama. Nah, di beberapa masjid sadri itu sudah ditulis ya. Saya ada khutbah di masjid kantor pajak di Bandar Lampung, itu di mimbar ditulis di sini, kasih kertas. Khutbah lebih kurang 15 menit. Nah, cocok saya ini. Nah, karena mereka orang kantor pajak, kadang-kadang mohon maaf, itu saya sudah naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu jemaah belum separuh. Ya, karena pekerjaannya banyak di atas. Kadang-kadang mungkin juga antrian di kamar mandi, atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu disiapkan. Mungkin dia salin dan seterusnya. Jadi masuk masjid juga lambat. Udah begitu jam istirahatnya, dia udah mikir, kenapa 15 menit? Karena 15 menit berikutnya makan siang. Begitu, ya sudah. Nah, kalau di kita fleksibel saja dia, ya 25 menit setengah jam sudah lama banget. Nah, seperti itu. Tapi ya kadang-kadang semuanya tergantung kondisi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi disunahkan untuk dia bergeser dari tempatnya. Apa dasarnya? Li'annal harakah qad tuzhibu bin nu'asi wa takunu na'inan 'ala niyabah. Jadi kata para ulama, karena bergerak itu tadi geser tempat tadi bisa menghilangkan kantuk. Dasarnya apa? Nah, sampai begitu digeser tempat aja cari dalil. Ada nggak dalilnya? Dalil dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa idza, kata Nabi, fa idza na'asa ahadukum wa huwa bil masjid falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairihi, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Baihaqi wa Tirmidzi. Sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang kalian berada di dalam masjid dan terserang kantuk yang luar biasa, hendaklah dia bergeser dari tempatnya mencari tempat yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. Hadis ini disebutkan Imam Tirmidzi hasanun sahihun. Ya, begitu. Jadi ini selesai pembahasan tentang
beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan sholat Jumat, sampai tadi sholat sunatnya, bahkan juga tadi yang ngantuk luar biasa. Dan memang surveinya juga begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ditanya orang tidur kapan tidur yang singkat berkualitas, ada orang jawab kadang-kadang pas khutbah. Ya bahkan ada sebagian pernah ada jamaah yang tidurnya pulas, bangunnya pas qomat. Dia dibangunin jamaah, bangun pas sholat, kaget gitu kan. Nah ada juga saking khusyuknya, pas imam duduk di antara dua khutbah, dia bangun sendirian. Dikiranya sudah mau qomat karena khusyuk tidur. Ya, nah kemarin waktu kita membahas tentang bab wudu, kemarin sudah kita bahas ya. Kalau ada jamaah yang dia tertidur pada saat mendengarkan khutbah, tapi tetap posisi dalam keadaan duduk, walaupun terdengar suara ngorok, tetap wudunya tidak batal. Ya, tapi kalau dia nyandar begini, nah, dia kan ada tiang nih, ada berapa? 4. Nyandar masing-masing 4 orang nih, masing-masing 1 orang nyandar. Nah gini, para ulama mengatakan kalau yang bersandar itu dia batal wudunya. Kenapa? Karena orang sandar itu bagian bawah itu longgar dan ngebuka. Maka kata Imam Syafi'i, duduk begini itu nutup bagian bawah. Dia nggak mungkin keluar, pasti kerasa sama orang yang duduk, orang yang tidur. Karena dia posisinya duduk begini rapat. Tapi kalau kita rebahan atau kita nyandar, longgar dia, ya bisa lewat. Ya, jadi tidak usah dipermasalahkan. Selama dia tidak rebahan, ya di hari Jumat, dia tidak rebahan, dia duduk posisi tidurnya dalam keadaan duduk, walaupun terdengar suara ngoroknya, tetap wudunya tidak batal. Dan itu riwayatnya ada dari para sahabat. Sudah kita bahas dalam bab wudu. Ya sampai ada sahabat itu yang mendengar suara ngoroknya, padahal yang khutbah itu Nabi. Ya cuma jangan jadi dalil di baca ya. Waduh, kemarin Ustaz bilang aja sahabat aja yang khotibnya aja Nabi tidur. Ya jangan, ya kan itu kan pengecualian. Nabi juga mungkin nggak negor. Bisa jadi Nabi nggak negor, dia itu orang tua. Kan kita nggak tahu yang tidur dulu umurnya berapa. Ya kan bisa jadi mungkin dia orang yang terlalu letih. Nabi melihat dia, atau dia musafir baru sampai. Ya orang dari jauh baru sampai, capek dia, wajar tidur. Ya, Nabi nggak negor, karena tadi kan Nabi sering negor. Lagi khutbah saja Nabi itu langsung negor. Nah kalau di kita alhamdulillah, ya belum ada khatib itu dia lagi khutbah tiba-tiba menukar judul khutbahnya, langsung berbicara tentang kejadian yang ada di depan. Belum, pernah ada kejadian? Belum ya? Ya belum. Ya belum ada. Nah seperti itu. Nah jadi itu yang perlu saya jelaskan terkait dengan bab ini. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada berapa? Oh masih banyak ya. Baik. Ada pertanyaan terkait dengan bab ini yang kemarin Bapak Ibu? Adab-adab tadi sebelum kita masuk tentang wujub sholatul Jumat. Kewajiban sholat Jumat ini sudah masuk dalam bab sholat Jumat. Dan tadi kan masih di awal sebelum sholat Jumat, mulai dari cara berangkat, tahiyat masjid, doa, sholat sunat sebelum Jumat dan seterusnya. Ada pertanyaan? Cukup? Ibu-ibu ada? Gak apa-apa ibu-ibu nanya ya? Kalau tidak ada kita lanjut dulu. Baik. Kalau tidak ada Bapak Ibu kita lanjut dulu tentang wujub sholat. Ada? Oh iya silakan. Pak siapa namanya? Pak Juwahir. Pak Juwahir silakan Pak Juwahir. Iya, kan kadang-kadang kita pindah masjid atau kemana masjid itu kadang-kadang ada yang ikut sholat sunat sebelum sholat Jumat, ada yang tidak. Begitu kita datang, kita kan biasa sholat Jumat sebelum azan itu loh. Ada yang seperti itu sudah azan, tapi seperti belum atas gitu. Kadang-kadang kita duduk di sebelah orang-orang padahal kita duduk, kita duduk karena kita nggak biasa sholat dulu Pak itu gimana? Kita duduk aja apa gimana gitu. Baik. Jadi yang sampai ke Pak Juwahir tadi sebenarnya persoalan begini Bapak Ibu. Kenapa ada perbedaan? Ada yang ketika azan itu bagi azan pertama ya, mereka masjid-masjid yang dia ada 2 azan. Ya ada 2 azan. Nah setelah azan pertama ya selesai,
sebagian jamaah itu bangkit sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Jadi kemudian ada sebagian jamaah yang dia nggak sholat, duduk. Nah, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan itu? Mereka yang sholat sunat sebelum sholat Jumat, karena mereka mengkiaskan bahwa Jumat itu adalah seperti zuhur. Ya, sholat zuhur aslinya adalah waktunya sholat zuhur. Karena ini hari raya mingguan kita, satu mingguan kita adalah sholat Jumat, maka sholat zuhur tadi dikembalikan kepada asal sholat fardu itu. Pada awalnya sebelum Isra Mi'raj, sholat fardu itu adalah 2 rakaat semuanya. Ya. Nah, maka Jumat itu kembali kepada 2. Walaupun sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa aslinya 4, 2 rakaat sholat Jumatnya, 2-nya diganti dengan khutbahnya. Ada yang begitu. Nah, karena kias itu juga masuk akal logis bahwa Jumat itu adalah gantinya zuhur, dan zuhur itu ada qabliyah zuhurnya. Berarti kalau sholat Jumat sebelum sholat Jumat dikumandangkan, begitu azan Jumat masuk, mestinya ada qabliyah. Nah, bagi mereka yang tidak menganggap tidak ada sunat qabliyah sebelum pelaksanaan sholat Jumat, walaupun sudah azan, dia berpendapat bahwa dulu di zaman Nabi itu begitu masuk langsung naik mimbar, ya kan? Azan langsung khutbah. Seperti itu. Nah, jadi sebahagian itu dia mengatakan karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak ada sholat sunat sebelum Jumat. Tetapi kelompok yang lain menganggap bahwa ada hadis Nabi yang hadisnya itu umum tentang sholat zuhur, bahwa sebelum zuhur ada qabliyah, sholat sunat rawatib qabliyah. Nah, kalau begitu bagaimana Pak Juair? Mau qabliyah dulu atau enggak? Nah, ini kadang-kadang nggak mudah di prakteknya di lapangan ya. Kadang-kadang di kita yang nggak sunnah, yang nggak salat, dilihatin sama yang lain. Semua. Ya, iya, bahkan kadang-kadang bangun. Seperti itu. Padahal dia bukan nggak mau sholat, karena dia berpendapat bahwa tidak ada qabliyah sebelum Jumat. Nah, yang sholat sunnah dia beranggapan bahwa ini ada ini adalah sholat sunnah ya rawatib sebelum pelaksanaan sholat Jumat yang statusnya adalah menggantikan sholat zuhur. Ya sudah. Kalau begini, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, yang enggak biarkan saja. Nah, jangan sindir-sindir. Ya, biasa aja, santai aja. Kalau di sebelah kita ada yang qabliyah, santai saja. Toh yang dia lakukan adalah sholat. Nah, walaupun kadang-kadang begini, ada sebagian dulu waktu semondok di Jawa Barat, di Bogor, di William itu ada imam kami, guru kami, Abdullah Al-Maksum Al-Hafiz, itu guru kami di Pondok Tahfiz di William waktu itu. Beliau untuk menghindar, dia termasuk yang nggak mau sholat sunat qabliyah, nggak mau sih. Tapi dia punya cara. Kenapa? Kalau dia datang awal pasti dia sholat sunat. Jadi cara dia kadang-kadang dia datang itu pas detik-detik akhir sebelum, ya menit-menit akhir sebelum masuk waktu zuhur, waktu Jumat. Jadi akhirnya apa? Begitu dia masuk tahiyat masjid 2 rakaat, langsung masuk Jumat. Nah, ada yang begitu. Tapi kan kalau kita buat begitu semua, kacau masjid. Semua datang 2 menit sebelum masuk Jumat. Nah, repot juga, kita cuma kedapatan telur. Ya, keutamaan dapat telur, kemarin berkorban dengan telur ayam. Padahal kita mau dapat onta, berkorban dengan onta. Ya sudah, yang mau qabliyah monggo, yang enggak apa-apa. Yang penting masing-masing menghargai. Itu saja. Ya, kita ambil jalur tengahnya. Nah, ya bagi yang tidak memandang bahwa tidak ada sunat pada qabliyah sebelum Jumat, ya sudah, enggak perlu harus diumbar keluar ucapannya. Cukup diyakini saja, karena yang melaksanakan itu mereka juga punya dasar. Ya, punya dasar. Jadi itu ya, Pak Johid ya. Jadi santai saja. Jadi kalau ada misal, karena nanti akan ketemu di satu tempat mayoritas itu sholat sunnah.
Satu dua aja kelihatan tuh yang nggak mau sholat. Ya, atau dibalik, ketika kita berada di masjid kelompok tertentu, cuman kita yang tahu qobliyah, yang lain nggak ada, yang lain nggak ada. Iya, termasuk qobliyah maghrib Sadri. Saya dulu pernah berkunjung di rumah kawan di daerah Bangurjo, Lampung Tengah. Selesai azan maghrib, saya mau sholat sunnah 2 rakaat. Kata kawan saya, stop. Jangan qobliyah, kata dia. Kaget saya, iya kan? Karena saya baru masuk masjid, iya kan? Pas azan, saya belum tahiyat. Kenapa? Di sini nggak ada satu orang pun yang qobliyah sebelum maghrib. Karena beranggapan bahwa bukan sunnah rawatib. Ya padahal ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada qobliyah sebelum maghrib. Ya sebenarnya sederhana saja. Ya sudah, yang mau berpendapat bahwa dia mau qobliyah sebelum maghrib monggo, ya kan? Yang berpendapat nggak ada, yang penting dia berzikir. Nah, tapi kalau dibanding-bandingkan kadang-kadang yang ini sholat kita komentari, yang ini main HP dari jam 5:30 lewat, ya kan? Main HP, ya kan? Update status, buka WA terus, gitu kan? Sampai 15 menit. Ya, baca WA. Ya kalau baca WA, misalnya WA itu ada apa gitu yang baik-baik. Kalau hanya omong kosong biasa saja, sayang juga seperti itu. Jadi maksudnya kalau nggak mau sholat, yang ngaji, begitu ya. Nah, jangan kawan sebelah sholat, kita di sampingnya tidur. Ya, nah itu yang kadang-kadang orang bisa. Jadi sholat, seperti itu ya. Jadi mohon maaf, jadi tolong diperhatikan itu. Ayo silakan Ji, waktu Ji. Karena ini banyak pengalamannya Bapak Ibu. Ya, saya ingin menambahkan aja Ustaz. Ya itulah kita ini selaku umat mesti toleransi kita tinggi. Akhir-akhir ini kan banyak orang merasa paling benar, paling sunnah. Ya kan? Akhir-akhir ini itulah yang memecah belah umat. Saya alhamdulillah khotib yang sini, setiap khotib Jumat itu terus terang aja itu berbagai kalangan ya Pak ya, kalangan berbagai paham, ya kan? Tapi mereka menghargai Jual Buddha karena adanya sekali. Pak Jawahir perlu diketahui yang ada sholat sunnah qobliyah zuhur, sholat Jumat itu adalah rata-rata yang adanya 2 kali karena dikiaskan tadi dengan sholat zuhur. Jadi kita harus paham. Nah begitu juga kita kalau di situ masjid itu hanya azan sekali, berarti dia tidak melaksanakan sholat qobliyah sunnah. Kita harus menghargai itu. Saya juga sudah pernah Ustaz waktu di Madinah, waktu maghrib kan habis azan, saya sholat sunnah. Ada yang ngedor, sholat apa? Kebetulan orang Indonesia, begitu kan? Kata saya sholat sunnah maghrib, diam dia. Nah, terus saja, ya kan? Aja saya bergerak memang ada dalil kok, kan gitu. Oleh itu, ini ada lebih ini lagi Ustaz, mungkin Ustaz nggak alami ya. Saya ada satu kiai di Jakarta, itu habis sholat zuhur, habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Iya. Pernah lihat? Iya, ada. Saya tanya alasannya kenapa? Alasannya karena azan di Jakarta itu tidak sama. Loh, tidak merata, tidak persis sama, tidak bareng. Kan ada yang duluan, ada yang belakangan, ya kan? Nah, itu saya tanya, apa alasannya? Ya kan hanya itu aja, karena waktu azan itu tidak sama waktunya. Nah, jadi itu Pak Jawahir. Ada seorang khotib ya, saya tanya, saya tawarkan Ustaz untuk khotbah di sini karena saya tahu apa namanya dia berilmu ya. Nanya pakai gitu, Ustaz. Adanya 2 kali apa sekali? Sekali kata saya. Oh, kalau gitu enggak. Oh, ada bantu saya. Saya terus terang aja, kalau Ustaz kayak gini nih, berarti dia wawasannya kecil, Ustaz, terlalu fanatik. Ya, kita ini harus. Saya alhamdulillah, kayak Ustaz Bupati ini apa itu di masjid dia itu ada 2 kali loh, ya kan?
Tapi di sini dia ikut di sini. Dia sana 23 rakaat, di sini kita 11. Itulah Ustaz yang menghargai. Itu Syekh dari mana? Dari Palestina. Dia sebelum waktu dia berkunjung sini kan pas bulan Ramadan. Ada 2 kali kan. Dia tanya sama guide itu bawahnya, pakai kunut nggak? Pakai kunut. Pakai kunut dia. Saya sering mengungkapkan, saya sudah dia itu di Mekah, Madinah enggak pakai kunut. Tapi dia datang yang sudah jadi imam di Istiqlal, datang di Malaysia, pakai kunut dia. Itulah itu kan menghargai gitu Pak dia. Imam Syafi'i ke Imam Malik, dia ikut paham Imam Malik waktu dia berkunjung. Itu kan Imam Malik datang ke rumahnya Imam Syafi'i begitu. Itulah kita ini harus toleransi apalagi kita kebanyakan kita ilmu kita dikit, kita hargai. Udah juga itu Ustaz di sini, masih kita salah seorang hakim juga. Dia sebelum azan dia ada berapa rakaat itu saya itu dia 8 rakaat dia sholat sunat. Mungkin dia sholat mutlak ya. Iya, sholat sunat mutlak. Itu aja sekedar tambahan aja ya kita menambah ya sikap toleransi lah. Berarti jangan kita merasa paling benar, paling benar dan kita jangan cepat menyalahkan orang. Ya baik, terima kasih Pak Haji. Bapak Ibu sekalian, ya begitulah. Saya sejak awal ketika kita membahas kajian fikih ini saya selalu sampaikan bahwa mestinya makin dalam kita mengkaji fikih, maka kita menjadi orang yang makin bijak dan makin mudah beradaptasi dengan perbedaan yang ada. Karena memang kajian fikih ini dari bab taharah saja itu sudah ikhtilafal ulama, sudah terjadi perbedaan yang sengit di kalangan para ulama. Nah, tetapi memang uniknya para ulama kita dulu, walaupun pendapat mereka berbeda, pendapatannya juga berbeda, ya kan? Bukan hanya pendapatannya juga berbeda, tapi mereka kalau sudah ketemu itu seperti saudara kandung. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, kemudian pengalaman-pengalaman kita di luar, mestinya itu memperkaya kita. Betul Bapak Ibu, saya juga punya banyak pengalaman. Bahkan dalam bab wudu saja, kalau kita ketemu orang yang mohon maaf misalnya dia hanya tahunya satu versi, kemudian tidak pernah juga mengaji kitab yang lebih besar, kadang-kadang juga kaku menerima perubahan. Ya kaku sekali. Ada orang yang hari ini kalau di kampung-kampung itu kalau dia wudu itu harus pakai air 2 bulan. Gak mau dia wudu di keran, pokok pakai bak. Baknya juga yang bukan pakai keran, yang memang airnya itu ya air 2 bulan itulah. Nggak mau, karena dia belajar dalam bab fikih itu nggak ada bab kerannya dia, yang ada air kulatain. Iya, ma'aduna kulatain atau ba'da aksar min kulatain, lebih dari 2 bulan. Jadi letterlock ya? Iya, nggak mau dia, karena waktu itu saya lihat betul di Lampung, cuma saya lupa posisi di mana, lama. Jadi di sekitar bak besar itu ada keran banyak, nggak mau dia, tetap duduk mereka di situ. Lah ya sudah, karena mereka ngajinya sampai di situ. Padahal kan dalam Islam tidak ada larangan kita wudu pakai air keran. Nah kemarin sudah kita bahas juga, ya misalnya, coba Bapak Ibu, kemarin waktu kita belajar bab wudu itu membasuh itu kan dari ujung jari sampai ke siku kan, ilal marafiq sampai ke siku. Coba sekarang kalau kita wudu pakai air keran, pakai keran itu, kira-kira dibasuhnya bagaimana dulu? Dari atas. Ya. Kadang kita banyaknya dari atas ke bawah. Pertanyaannya, apakah kemudian wudu kita tidak sah membasuh tangannya karena kita membasuhnya dari atas ke bawah? Atau harus begini? Kalau begini kita harus nunduk benar, apalagi kalau kerannya di bawah. Ya beberapa masjid itu kerannya ada di bawah Pak Tri ya, Haji. Itu kerannya ada di bawah. Jadi kalau kita memaksakan harus dari ujung jemari dulu baru sampai ke siku, nunduk kita. Kalau yang pinggangnya ada keluar, repot ya. Kan? Nggak mudah. Nah yang adaptasi seperti itu jangan terlalu kaku. Kenapa? Karena perubahan-perubahan itu bukan pada hal yang pokok.
Karena intinya wudhu itu adalah memastikan bahwa semua bagian anggota wudhu itu terkena air. Begitu. Walaupun memang ada urutan-urutannya seperti itu. Nah, termasuk tadi yang sampaikan Pak Jali. Ya saya juga pernah mengalami di Bandar Lampung, di daerah Gunung Terang. Ada satu masjid namanya Nurul Iman. Di sebelah masjid Nurul Iman di Gunung Terang itu ada pondok pesantren. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar beberapa tahun yang lalu di zaman Covid kalau tidak salah. Pondok itu kebakaran di siang hari. Terbakar habis. Samping masjid di Gunung Terang itu. Jadi saya tahu seperti itu. Di waktu itu saya pada saat menjadi khatib di masjid itu terkadang sekaligus didaulat jadi imam. Terkadang juga enggak. Nah, setelah satu ketika saya jadi imam, setelah khutbah jadi imam, selesai sholat jamaah sudah pada bubar, saya juga mau pamit keluar. Tiba-tiba jamaah pondok tadi kiainya maju ke depan sholat berjamaah lagi. Sholat zuhur. Nah, saya juga karena belum pernah lihat, saya tanya sama kawan itu sholat apa? Sholat zuhur, Ustaz. Saya coba cari tahu kenapa mereka mengulang sholat zuhurnya. Alasannya sederhana. Walaupun masih ada ruang untuk berdebat, itu adalah untuk jaga-jaga kalau Jumat kita tidak sah. Saya tanya kenapa Jumat tidak sah? Khawatir jamaahnya nggak sampai 40. Dan Jumat yang banyak. Padahal yang hadir Jumat itu banyak, lebih dari 100. Ya kan, salah dia kenapa nggak ngitung dulu? Mestinya ngitung dulu, gitu kan, ngitung dulu. Jangan sampai membaca. Tapi kan itu pendapat. Ada kaulnya dalam kajian fikih mazhab. Yang begitu-begitu ya sudah kita hormati saja. Kalaupun dia tidak jadi sholat zuhur, paling tidak jadi sholat sunnah. Cuman bagi kita yang nggak biasa, kita bisa tersinggung loh. Memang sholat saya tidak nggak sah. Oh gitu, saya sempat kepikir begitu. Apa sholat saya dianggap tidak sah ya? Kok tiba-tiba mereka sholat zuhur? Rupanya setelah selidik punya selidik, memang tradisi pondok itu setiap selesai sholat Jumat, kiai dan santrinya mereka sholat zuhur berjamaah di masjid. Ya mestinya kalau lebih nyaman lagi, tunggu semua jamaah bubar, tidak ada lagi yang lihat harus sholat. Jadi menjaga juga perasaan. Saya tadi sempat baperan juga. Waduh. Begitu. Santri benar. Ada masjid di Metro yang begitu. Belum pernah lihat ya? Ayo, syukurlah jangan lihat aja. Ya cukup saya dan Pak Haji aja lah ya. Kedua. Iya. Jadi begitu loh. Kalau itu alasannya karena iya kan dikhawatir tidak sholat Jumat tidak sah karena nggak cukup tadi. Nggak cukup. Kalau yang tadi saya azannya karena sama. Oh gitu. Berarti alasannya beda-beda. Ya karena azannya nggak sama, tapi kan sholat Jumatnya kan setelah waktu lewat sekian ada khutbah. Iya, pastilah sholatnya itu pasti setelah masuk waktu zawal, nggak mungkin sebelum zawal. Seperti itu. Ya begitulah Bapak Ibu. Jadi ya sudah, orang yang ngaji fikih itu kalau saya sederhana aja, makin banyak kita mengkaji, membaca kajian tentang fikih itu, kita jadi makin enak, makin mudah beradaptasi. Jadi selama, karena kan kaidah kemarin kita sampaikan bahwa dalam bab ibadah itu harus ada sandarannya, baik dekat maupun jauh, umum maupun khusus. Paling tidak ada cantolannya. Yang nggak boleh yang disebut bid'ah itu yang betul-betul tidak ada cantolan. Misal, udah lama kita ngaji fikih di sini tiba-tiba keluar fatwa berdasarkan kajian Ustaz Nadir Shah di Masjid Al-Huda, sholat subuh kita ganti jadi 3 rakaat, maghrib jadi 2. Nah, itu bid'ah betul itu. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau itu betul, sesat bid'ah neraka, karenanya merubah yang pokok tidak ada dasarnya sama sekali. Ya tapi kalau misalnya kata Pak Haji tadi kunut nggak kunut, ya kayak tadi sudah sholat Jumat, kok tiba-tiba sholat zuhur lagi? Pertanyaannya, yang mana yang benar? Semua kan masih asumsi dia Jumatnya nggak sah. Ya kalau nggak sah kenapa nggak diulang? Ya karena ini sudah lewat ya Jumat, zuhurnya aja. Berarti zuhur yang dikerjakan pun juga masih kemungkinan. Kalaupun tetap Jumatnya sah, zuhurnya tidak sah, paling tidak sholat wajib zuhurnya menjadi nilainya sunnah. Itu juga susah.
Sebab kalau mau dirubah isi otaknya sampai dia mati pun juga nggak akan berubah. Oh, udah selesai. Lakum dinukum. Demikian Bapak Ibu, ya, karena waktu juga sudah masuk. Aku lupa ada lazim. Kalau ada pertanyaan, insyaallah akan kita lanjut pada pembahasan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.